Teman-temannya tolong diinfo ya, kita ada Vicon. Kamu dari bicara. Kamu tukang bicaranya sekarang. Kamu ngomong sekarang. Saya informasi. Aku bilang besok kalau bisa bisa. Oke. Kamu kumpulin baik lagi ya, mana punya cincin, mana punya kalian tahu saya ini aku dimasuk kalian pengen seperti ini kalau perempuan dari Indonesia harga 45 juta saya ini ada sini
Hati-hati di dalam pemberian kasih sisa kepada yang kesayangan kita. Ucapkan sebelum dikasihkan sisa-sisa nasi itu dicuci tanpa tidak sempurna. Juga mencetak di Anda berendusnya itu sangat banyak bagi kesehatan ayam. Setelah dicuci bersih, pastikan sediakan cucinya baru. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Suara saya terdengar dengan baik. Selamat malam Pak, terdengar jelas Pak. Malam juga. Oke, baik. Ayo Ya, Papa, kita yang kecilin dulu dong suaranya yang Papa. sedang bekerja tetap memperhatikan ya, meskipun off cam ya. Yang bisa on cam silakan. Oke, baik. Ini adalah mata kuliah Business Statistics and Research Methodology ya. Jadi di mata kuliah ini adalah gabungan dari dua mata kuliah, yaitu mata kuliah Research Methodology dan juga Business Statistics gitu ya. Nah, nanti sesinya akan dibagi dua ya. Sesi 1 sampai dengan sesi 5 itu kita akan mendiskusikan tentang research metodologi. Kemudian di sesi 6 sampai dengan 10 kita akan mendiskusikan tentang bisnis statistiknya gitu ya kan. Jadi mata kuliah ini adalah gabungan dari dua mata kuliah sehingga bobot SKS-nya adalah 6 SKS ya. Sangat besar ya, 6 SKS ya gitu ya. Oke. Nah, learning outcome ya dari mata kuliah Business Statistics and Research Methodology ini ya adalah mahasiswa itu mampu untuk membuat proposal skripsi dan juga menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dalam penelitian yang berkaitan dengan statistik gitu ya. Nah, nanti ada beberapa software yang akan kita gunakan gitu ya kan. Yang pertama adalah SPSS ya, yang kedua adalah Smart PLS gitu ya. Dan juga nanti ada penggunaan Excel ya, penggunaan Excel itu untuk menyelesaikan masalah-masalah statistik juga gitu ya. Jadi ada 3, SPSS, Smart PLS dan juga Excel gitu ya. Oke. Jadi nanti pada saat ujian akhir itu nanti ada 2 tipe soal. Tipe soal yang pertama berkaitan dengan research metodologi, ya. Artinya kalian diharapkan mampu untuk membuat proposal. Kemudian di tipe yang kedua ya, adalah pengerjaan soal-soal statistiknya, gitu ya kan. Jadi ujiannya take home. Ya, ujian take home selama 1 minggu gitu ya kan. Saya rasa cukup ya 1 minggu itu untuk membuat proposal dan juga menyelesaikan masalah-masalah statistik di dalam penelitian. Nah, maka dari itu saya mengharapkan dari awal itu kalian sudah mempersiapkan materi berkaitan dengan
research metodologinya gitu ya, sehingga nanti pada saat UAS itu sudah tidak apa namanya sudah tidak lagi kelimpungan gitu ya kan untuk membuat proposalnya gitu ya kan. Nah, kemudian saya juga pengen mereminder ya, ini pengalaman dari beberapa teman-teman yang sebelumnya kuliah research metodologi ya. Pada prinsipnya semua pertanyaan TK atau pertanyaan TP itu semuanya sudah ada di lecture note ya. Jadi mohon untuk mengerjakan atau merujuknya itu ke lecture note ya. Kalau pengen memperluas gitu ya kan atau pengen mendetailkannya lagi boleh menggunakan sumber-sumber yang lain, tetapi sumber yang dapat dipercaya ya, tidak dari blogspot gitu ya kan, dan juga eh, apa namanya sumber-sumber lain yang tidak memiliki apa namanya tingkat kepercayaan yang baik gitu ya kan. Tapi saya berharap jawaban utamanya itu silahkan merujuk ke lecture note ya. Saya pastikan semua jawaban TK dan TP itu ada di lecture note ya. Dan saya juga sudah membuat beberapa video-video tutorial yang akan membantu kalian di dalam menyelesaikan permasalahan statistik ya. Kalian bisa nonton di LMS ya. Saya sudah bikin video-video tutorialnya gitu ya kan. Nah, tolong itu dimanfaatkan gitu ya kan untuk apa menyelesaikan ketika nanti di forum saya memberikan soal gitu ya kan, juga ketika saya memberikan soal UAS terkait dengan statistik gitu ya. Oke. Jadi kita sepakat gitu ya kan bahwa eh, untuk pengerjaan TK dan Pintunya TP tutup. itu harus merujuk kepada lecture note gitu ya kan. Dan kalau tidak merujuk kepada lecture note gitu ya kan, ya saya nggak akan kasih nilai bagus ya kan. Jadi tolong dimanfaatkan lecture note kita gitu ya kan. Begitu juga dengan video-video pembelajaran itu sudah lengkap sekali saya rasa gitu ya kan. Oke, baik. Nah, ini adalah kelas besar ya, kelas besar. Mungkin Iya. sebagian ada nanti yang dengan saya Vkonnya, ada juga nanti dengan dosen-dosen yang lain ya. Tapi pada prinsipnya kita satu misi gitu ya kan, bahwa nanti di akhir perkuliahan mahasiswa itu mampu untuk membuat proposal skripsi ya, dan juga menyelesaikan masalah-masalah statistik di dalam penelitian. Oke. Baik, eh, sebelum saya mulai perkuliahan, ada yang ingin ditanyakan dulu? Silakan. Permisi, Pak Rido, Ya, silakan Wilson. mau bertanya Silakan. terkait dengan itu. Pak Rido itu kan sudah menyampaikan setiap tugas individu itu kan ada dua nih, satu tugas individu satu sama tugas individu dua. Jadi diusahakan itu kan harus mencari jawaban itu kan di lecture note, tidak mencari search engine gitu ya. Ya, betul. Ya. Jadi Tapi tolong kalau saya cari di kayak kalau saya cari itu kan cari jawaban, tapi harus pak search engine gitu, tapi harus tetap ini nian apa? Harus pakai referensi. Masih, Pak? Masih ya, tetap? kalau tapi gini ya Wilson ya, Ya. tetap jawaban utamanya itu tetap dari lecture note, jawaban utamanya. Saya tahu mana yang dari lecture note, mana yang enggak, karena saya yang bikin materinya, kan gitu, ya kan. Nah, Mm. kalau pengen diperluas, gitu ya kan, silakan browsing, gitu ya kan, tetap dengan melampirkan source-nya ketika Anda mengutip dari apa namanya web-web yang emang dapat dipercaya gitu loh. Gitu ya, tetap melampirkan source-nya ya. Paham? Paham. Oke. Makasih, Pak, infonya, Pak. Ya. Next yang lain silakan Rahayu. Halo, malam Pak. Malam.
Saya mau tanya, kan berarti Hmm, kita bisa kayak mempersiapkan lebih dahulu kan untuk tesnya kan exam. betul. Kalau misalnya kita ada kesulitan gitu, kita bisa nggak kayak menghubungi Bapak gitu? Oh, dengan senang hati. Oh, kita ada ide gitu terus ada blocking untuk membuat hipotesis atau apa? Silakan. Ini nomor handphone saya Apa? ya. 0857 Kenapa? Eh, 682 6323. oke, makasih Pak. Ya. Oke, silakan WA saya gitu ya kan kalau pengen diskusi apapun terkait dengan mata kuliah ini. Kalau kalian pengen adakan vkon tambahan, Pak request mengadakan vkon tambahan ya, silakan hubungi saya ya kan. Tapi konsekuensi ya yang ngajak vkon itu ya harus adil juga gitu loh, gitu ya. Oke, pokoknya saya kasih kalian seluas-luasnya gitu ya kan. Ingin bertanya kepada saya, silakan ya. Kalau pengen ngajak saya Vicon juga secara pribadi juga silakan gitu loh. Oke, oke ya Rahayu ya. Ya, baik Pak. Ya, yang lain silakan. Kenapa saya mata kuliah ini diwajibkan untuk membuat proposal ya? Karena nanti eh kalian akan menghadapi skripsi, gitu ya kan. Jadi ini adalah latihannya, gitu ya kan. Tapi untuk UAS itu tetap dikerjakan secara individu, ya, tetap dikerjakan secara individu dan dikumpulkan dikerjakan selama 1 minggu, gitu ya. Oke, baik. Silakan, masih ada lagi, silakan. Ada pertanyaan? Sebelum saya overview, ya. Tidak ada, Pak. Cukup jelas. Oke, baik. Oke ya, baik terima kasih. Saya mau memperkenalkan singkat tentang saya, gitu ya kan. Saya Rido Bramula Iksan, ya. Saat ini selain sebagai faculty member, gitu ya, saya juga sebagai research coordinator di BINUS Online, ya. Artinya saya yang menghandle atau yang mengkoordinir semua penelitian dosen dan juga penelitian-penelitian mahasiswa, gitu ya. Oke. Oke, S1 saya di Universitas Lampung ya, tahun 2021 sampai 2024. Kemudian lanjut di 2028 sampai 2010 S2 saya di Mercu Buana. Terus lanjut S3 saya di Universitas Padjadjaran Bandung tahun 2012 sampai 2016. Ya, jadi ya lumayan dari S1 ke S2 ada istirahat 4 tahun, kemudian dari S2 ke S3 istirahat 2 tahun. Ya, istirahat itu proses saya mengumpulkan duit gitu ya kan untuk persiapan kuliah gitu ya. Oke, saat ini saya sebagai associate professor ya, artinya selangkah lagi saya di 2028 kalau nggak ada halangan saya mengajukan sebagai profesor atau guru besar gitu ya. Oke. Nah, ini adalah update penelitian saya yang terindeks Scopus, gitu ya kan. Jadi ada 118 dokumen, ya. 118 dokumen ini adalah hasil penelitian saya dan sudah dikutip oleh penulis-penulis yang lain itu sebanyak 491, gitu ya kan. Oke. Nah, ini adalah beberapa eh, jenis-jenis pelatihan yang saya telah berikan dari 2018 sampai dengan 2023. 2024 masih ada, cuman belum saya update gitu ya. Oke. Baik, nah itu sekilas tentang saya gitu ya kan. Jadi silakan kalau pengen berdiskusi berkaitan dengan skripsi, berkaitan dengan statistik gitu ya kan. Dengan senang hati saya membuka Zoom buat Anda semua gitu ya. Oke, kita masuk ke sesi pertama untuk riset metodologi ya. Oke, kalau kita lihat di dalam season 1 overview ya, yang pertama saya akan membahas tentang Introduction to Business Research.
Kemudian topik kedua theoretical framework dan hipotesis. Kemudian topik ketiga the element of research design. Kemudian topik keempat adalah measurement of variable dan topik kelima adalah data collection method and sampling. Ya. Nah, secara garis besar, bab 1 ya itu ada di Introduction to Business Research. Jadi ketika kita pengen mengungkapkan atau pengen membuat bab 1 gitu ya kan, itu semua materinya ada di Introduction to Business Research. Kemudian untuk bab 2 itu nanti akan lebih banyak kita diskusi di theoretical framework dan hipotesis. Ya. Jadi nanti akan saya jelaskan apa itu theoretical framework dan hipotesis, tapi ini adalah topik kedua ini akan berkaitan dengan bab 2 yang akan kalian susun nanti gitu ya. Nah, kemudian topik 3, topik 4, topik 5 itu adalah yang berkaitan dengan bab 3 atau research atau metodologi penelitiannya. Ya, mulai dari bagaimana kita merancang sebuah penelitian, strategi apa yang kita akan gunakan, gitu ya kan. Kemudian bagaimana kita mengukur sebuah variabel, gitu ya kan. Disebut dengan measurement of variable. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita mengumpulkan data, gitu ya kan. Terus bagaimana kita menentukan sampling, gitu ya kan. Nah, itu semua adanya di bab 3, gitu ya kan. Nah, nanti teknik analisis datanya, ya, nanti akan kita bahas nanti di sesi statistik, ya. Ada di sini namanya non-parametric, ada correlation and regression, terus ada quantitative data analysis, kemudian ada structural equation modeling. Nah, topik lab 6, 7, 8, 9 itu adalah teknik analisis data yang nanti akan masuk ke dalam bab 3. Gitu ya. Jadi bab 3 itu ada di seputar element of research design, measurement of variable, data collection, terus pilihan dari topik 6 sampai dengan topik 9. Gitu ya. Oke. Baik, saya akan masuk yang pertama ke introduction to business research gitu ya. Oke. Nah, kalau kita ingin membuat suatu penelitian ya, kita kembalikan dulu ke definisi research ya. Jadi kalau kita mendefinisikan research itu adalah re sama search, ya, adalah pencarian ulang, ya. Jadi ketika kita melakukan penelitian, berarti di situ ada upaya kita mencari kembali atau meneliti kembali apa yang sudah pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya, gitu ya. Oke. Nah, kemudian ya. Ketika kita membuat suatu penelitian, ya, hal yang paling penting adalah fenomena penelitian. Ya, jadi harus ada dasarnya apa? Kenapa kita melakukan penelitian itu? Ya, tentunya dari fenomena penelitian. Nah, fenomena penelitian itu ada 2. Sebelum saya masuk ke teorinya, ya. Kalau kita mendefinisikan fenomena, itu kan sesuatu yang ganjil, gitu ya, sesuatu yang aneh lah, gitu ya kan, sehingga keanehan itu, keganjilan itu perlu kita teliti, ya. Nah, tapi di lain sisi, ya ternyata fenomena itu bisa menunjukkan hal yang positif, ya. Jadi ketika kita meneliti, Pak, ini tidak ada masalahnya, Pak. Gitu ya kan, kondisinya itu kondisi di pasar baik-baik saja, gitu ya kan. Nah, maka penelitian kita tuh ada 2 kalau kita merujuk kepada fenomena, ya. Jadi penelitian untuk problem solving atau pemecahan masalah, yang kedua penelitian yang berkaitan untuk inovasi, ya. Nah, kalau kita menghadapi suatu masalah, misalnya kita melihat di satu industri atau di satu perusahaan, ya,
di mana sekarang ini banyak sekali orang yang mempunyai perilaku impulsif, gitu ya kan. Ketika dia melihat scroll TikTok, scroll IG segala macam, gitu ya kan. Terus dia nggak butuh, gitu ya kan, tapi dia beli. Nah, itu kan yang kita bilang sebagai impulsif. Nah, itu suatu fenomena, gitu ya kan. Itu sebuah fenomena, gitu ya kan. Nah, itu layak untuk kita teliti, gitu ya kan. Nah, kemudian kalau kita melihat kondisi eh, perkembangan e-commerce di Indonesia itu sangat meningkat, oke. Kemudian berarti kan nggak ada masalah toh di dalam perkembangan e-commerce itu, gitu ya kan? Karena setiap tahun dia selalu meningkat, kondisinya baik-baik saja. Kemudian boleh nggak kita meneliti dalam kondisi yang baik-baik saja, ya? Nah, itu sangat dibolehkan. Kenapa? Karena nanti endingnya penelitian kita itu bagaimana kita memberikan inovasi supaya kondisi yang baik-baik saja itu tidak decline terus meningkat terus, gitu ya kan. Jadi kita bisa melihat fenomena itu dari dua sisi, ya, sisi negatif sama sisi yang positif, gitu ya. Oke, nah kemudian kembali ke research problem atau masalah penelitian, ya. Jadi ada dua. Yang pertama adalah pengembangan, yang kedua adalah adopsi. Oke ya. Nah, kalau kita bicara pengembangan, ya, artinya kita membuat sesuatu yang baru dari yang sudah pernah ada. Ya, misalnya saya pernah meneliti tentang impulsive buying, misalnya, ya kan, terdiri dari 5 variabel, gitu ya. Oke, nah kemudian kalian pengen mengembangkan penelitian saya dengan menambahkan beberapa variabel lagi, gitu ya. Jadi dari 5 variabel yang sudah saya teliti, kemudian mau kalian kembangkan lagi menjadi 7 variabel misalnya. Nah, itu termasuk dalam kategori pengembangan. Tapi ya ada yang kedua, itu adopsi. Nah, yang disebut dengan adopsi itu berarti kita mengambil utuh apa yang sudah pernah dilakukan peneliti sebelumnya. Ya, misalnya tadi saya melakukan penelitian tentang impulsive buying. Ternyata dari hasil pengujian hipotesis saya, ada 2 hipotesis yang ditolak, gitu ya kan. Nah, konteks penelitian saya, ya kan, itu di Indonesia, misalnya. Atau konteks penelitian saya fokusnya di kota-kota besar, gitu ya kan. Nah, kalian mau mengadopsi penelitian saya nih, gitu ya kan. Artinya apa? Kalian mencoba mereplika penelitian saya, siapa tahu di lokasi penelitian Anda, atau misalnya kalian mengambil di daerah pedesaan deh, misalnya di daerah pedesaan. Oh, ternyata semua hipotesis kalian diterima, gitu ya kan. Nah, itu adalah kondisi di mana kita mengadopsi penelitian terdahulu, ya. Jadi apa namanya? Kita ambil utuh, ya, variabelnya kita ambil, dasar teorinya kita ambil, gitu ya kan. Cuman kita teliti di tempat yang berbeda atau konteks yang berbeda, gitu ya. Oke. Nah, itu terkait dengan research problem. Oke. Kemudian kalau kita bicara tentang fenomena, nah ini kembali ke fenomena ya. Ini yang harus kalian tulis di dalam bab 1. Ya, ketika kita menulis di bab 1, kita mesti menyampaikan. Jadi fenomena itu ada 2. Ada namanya fenomena bisnis sama gap teori. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang fenomena bisnis, berarti kondisi aktual di industri saat ini. Tadi yang saya bilang, misalnya kita melihat apa namanya, perkembangan e-commerce yang semakin meningkat itu menimbulkan atau perkembangan sosial media, e-commerce, gitu ya kan, itu mendorong orang menjadi impulsif, misalnya, gitu ya kan. Nah, itu kan sebuah fenomena, gitu ya kan. Nah,
itu perlu disajikan dengan data. Jadi argumentasi kita itu harus didukung oleh data. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke gap teori. Nah, kalau gap teori, ya kan, misalnya kita meneliti service quality terhadap kepuasan, misalnya, ya. Kita baca nih penelitian si A. Oh, penelitian si A menyatakan service quality punya pengaruh terhadap kepuasan. Tetapi penelitian si B menyatakan tidak ada pengaruh. Artinya apa? Kedua peneliti ini, ya kan, masih memberikan hasil yang tidak konsisten, ya kan? Nah, itu bisa menjadi sebuah gap teori, ya kan? Oke. Nah, dua hal ini perlu disampaikan di dalam bab 1, ya. Jadi kita sampaikan dulu fenomena bisnisnya bagaimana, kemudian ada nggak sih gap teorinya, gitu ya kan, dari variabel-variabel yang kita teliti, ya. Oke. Nah, ini adalah alur kalau kita melakukan penelitian dengan dasar pengembangan, ya. Oke. Yang pertama, kita harus menemukan masalahnya dulu apa. Oke ya. Oh, tadi kita sudah menemukan masalahnya terkait dengan impulsif, misalnya, gitu ya kan. Nah, kemudian kita mesti mengidentifikasi apa yang menyebabkan orang-orang itu impulsif. Itu ada di sesi yang kedua, gitu ya. Oke, nah di sini ketika kita sudah menentukan masalah, kemudian kita harus identifikasi kenapa sih orang itu impulsif. Nah, hasil identifikasi itu menjadi sebuah variabel. Misalnya kita mengidentifikasi yang pertama adalah social control, gitu ya kan, dia si konsumen tidak bisa mengontrol sisi apa namanya sosial dia, gitu ya kan, dia pengen apa namanya tampak lebih hebat dibandingin teman-teman lainnya sehingga kecenderungan impulsifnya tinggi, gitu ya kan. Kemudian terkait dengan penggunaan sosial media misalnya, gitu ya kan, terus apalagi misalnya, gitu ya kan, oh karena dorongan diskon misalnya, gitu ya kan. Nah, itu adalah 3 variabel yang berhasil kita identifikasi kenapa orang itu melakukan perilaku impulsif, ya. Nah, setelah kita berhasil mengidentifikasi, kemudian kita melakukan konfirmasi. Nah, konfirmasi ini berkaitan dengan preliminary research, ya. Kalau kalian baca itu di lecture note ada namanya preliminary research, ya kan. Nah, preliminary research ini fungsinya, ya kan, untuk meyakinkan apa yang sudah kita identifikasi, ya. Kita bikin survei kecil-kecilan, gitu ya kan, kita tanya atau kita bikin kuesioner misalnya kita punya 3 variabel, maka kita bikin 1 variabel 2 pertanyaan deh, jadi ada 6 pertanyaan ya, gitu ya kan. Kemudian kita sebar ke 20 sampai 30 orang, bagaimana tanggapan mereka, bener nggak dugaan kita, yang gitu, ya kan. Oh, ternyata dari hasil preliminary dugaan saya betul, gitu ya kan, bahwa ada 3 nih variabel yang bisa menyebabkan orang impulsif, ya. Nah, setelah kita berhasil mengkonfirmasi, berarti semakin yakin bahwa oh ketiga variabel ini emang emang menjadi penyebab orang impulsif. Nah, kemudian kita baca jurnal atau kita baca literatur, gitu ya kan. Nah, ini semua dari step temukan masalah sampai konfirmasi itu semua ada di bab 1. Yang di sini adalah di bab 2. Kita baca literatur atau kita baca jurnal. Apa yang kita baca? Ya berkaitan dengan variabel-variabel yang sudah kita identifikasi tadi. Kita baca penelitian orang tentang impulsif,
kita baca penelitian orang tentang diskon, tentang sosial media, sosial kontrol, segala macam, gitu ya kan. Nah, itu menjadi dasar kita. Kita pelajari literaturnya, gitu ya kan. Sehingga nanti menjadi sebuah kerangka berpikir, gitu ya. Nah, ini adalah alur, ya, alur ketika kita melakukan penelitian itu dengan pengembangan, ya. Oke, ini ada yang kedua yang lebih mudah, yang sifatnya adopsi, ya. Kalau tadi pengembangan kita sendiri nih, gitu ya kan, kita sendiri yang mengidentifikasi, ya kan. Misalnya tadi, Pak, saya sudah punya satu jurnal nih, Pak, gitu ya kan. Saya mau ngembangin nih, gitu ya kan. Nah, berarti kan kita harus mengidentifikasi variabel-variabel lain di luar yang sudah di dalam jurnal tersebut, gitu ya. Nah, kalau adopsi, ya, kita baca satu jurnal. Kemudian kita baca, jurnal ini bisa nggak sih diterapin di Indonesia, ya kan? Kalau emang bisa, kemudian kita konfirmasi variabelnya. Konfirmasi variabel itu berkaitan dengan preliminary research, gitu ya. Nah, contoh misalnya seperti ini, ya. Misalnya ini hasil penelitian saya, misalnya, ya. Ini saya bicara tentang penggunaan artificial intelligence di dalam sektor perbankan, gitu ya kan. Nah, kalian mau mengadopsi nih penelitian saya, ya silakan. Tetapi ketika mengadopsi, gitu ya kan, kalian mesti lihat dulu ada nggak hipotesis yang ditolak. Kalau misalnya, oh, ketika saya baca punya Bapak, hipotesisnya diterima semua, Pak. Ini ya, kalau kita ngeliat dari nilai p-value-nya di bawah 0,05, itu berarti dia hipotesisnya diterima semua, ya, di bawah 0,05, gitu ya kan. Nah, ini semuanya di bawah 0,05 ya, nilai p-value-nya, ya. Nah, kalau misalnya hipotesisnya diterima semua, berarti kalau mau mengadopsi penelitian saya ini, gitu ya kan, itu dalam konteks yang berbeda. Jangan lagi di sektor perbankan, di sektor yang lain, misalnya, gitu ya kan, gitu ya. Nah, tapi kalau mau mengembangkan, misalnya, oh silakan. Kalau mau mengembangkan, berarti kalau mau mengembangkan, tambah lagi satu atau dua variabel. Nanti satu atau dua variabel itu dimasukkan ke dalam framework dasar ini, gitu ya. Nah, itu prinsip dasar ketika kita mau melakukan adopsi atau kita mau melakukan pengembangan, ya. Nah, biasanya anak-anak bimbingan skripsi saya itu saya selalu mengarahkan mereka itu melakukan pengembangan. Jadi cari satu jurnal, saya bilang. Cari satu jurnal, kemudian lihat ada nggak potensi untuk kita mengembangkan framework ini, ya. Misalnya, oh ini bisa Pak, saya nemu satu jurnal Pak, ada satu variabel yang dihubungkan misalnya dengan apa namanya, dengan behavioral intention Pak, misalnya gitu ya kan. Oke, ya kan kalau ada dasar jurnalnya ya silahkan ditambahkan, gitu ya kan. Oke. Nah, itu yang disebut dengan apa namanya, kalau kita melakukan adopsi, ya. Jadi silakan kalian mau melakukan adopsi atau mau melakukan pengembangan. Tapi kalau kalau yang paling mudah menurut saya ya tadi melakukan adopsi, karena kita mengambil secara utuh apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Terus timbul pertanyaan, Pak, apakah itu plagiat? Enggak, ya kan? Karena kan kita mau meneliti ulang apa yang sudah pernah diteliti oleh orang lain, tapi dalam konteks yang berbeda, ya kan? Kalau misalnya tadi saya di sektor perbankan, coba diteliti lagi di sektor misalnya pariwisata atau di pendidikan atau yang lainnya, ya kan?
atau di dalam fintech segala macam, nah bebas lah gitu ya kan. Yang penting itu berbeda dengan apa yang sudah pernah saya lakukan, gitu ya. Oke. Nah, kembali lagi gitu ya kan. Jadi kalau kita melihat kepada sebuah framework, oh ini terlalu ribet ya. Ada yang lebih sederhana seperti ini. Ya, ini yang lebih sederhana, misalnya gini. Nah, kita biasakan membaca framework ya. Ya, kita belajar biasa biasa membaca framework. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, masalah penelitian atau fenomena penelitian itu selalu ada di ujung. Lihat semuanya bermuara di mana. Ya, ini semua variabel saya dari 5 variabel ini semua bermuara ke satu variabel ini. Berarti ini adalah fenomena penelitian saya. Kemudian kelima variabel ini itu menjadi variabel-variabel yang berhasil saya identifikasi. Gitu ya. Oke. Nah, secara umum ya ada 6 langkah ya yang harus dilakukan di dalam proses penelitian. Ya, yang pertama kita mendefinisikan tujuan penelitian kita apa. Ya, kalau kita membuat suatu tujuan penelitian, ya kalimatnya adalah pernyataan, gitu ya. Kemudian kita membuat rancangan penelitian, penentuan jumlah sampel, pengumpulan data, analis, dan kesimpulan. Nah, ini adalah proses yang harus kita lalui ketika kita melakukan penelitian. Oke, baik. Sebelum saya masuk ke dalam theoretical framework dan hipotesis, ada nggak yang mau tanya? Silakan. Kalau saya masih, kalau saya buru-buru, kecepatan, atau ada yang kurang jelas, silakan tanya. Jadi intinya, ketika kita membuat bab 1, intinya, ya, kalian mesti tetapkan dulu, saya mau penelitiannya itu mengadopsi atau kita mau mengembangkan. Ya, kalau kita mengembangkan, berarti kita menambahkan 1 atau 2 variabel di dalam jurnal utama kita. Ya. Kemudian kalau kita melakukan melakukan adopsi, gitu ya kan, berarti misalnya penelitian punya saya tadi di sektor perbankan, maka kita adopsi di dalam konteks yang berbeda, ya kan, dengan framework, dengan variabel yang sama, gitu ya. Oke, baik, silakan ada pertanyaan. Nah, makanya di awal, ya, di awal kita harus sudah punya yang namanya jurnal utama atau jurnal rujukan, gitu ya. Nah, silakan kalau misalnya kalian, jadi gini, jurnal rujukan itu harus jurnal yang punya reputasi yang bagus, ya. Punya apa namanya, rujukannya adalah rujukan yang bagus, gitu ya kan. Nah, apa aja nih jurnal-jurnal yang emang direkomendasikan oleh banyak peneliti untuk kita adopsi atau kita ambil sebagai materi kita, gitu ya kan. Nah, yang pertama ya kan itu dari publishernya. Ini publishernya ya. Berarti kan kalau publisher itu berarti penerbitnya. Di dalam publisher itu ada banyak jurnal-jurnalnya. Ya, yang pertama itu adalah Elsevier, ya. Kemudian ada Emerald. Kemudian ada Sage,
terus ada Wiley, kemudian ada Springer, terus ada IEEE, 2, 3, terus ada Taylor and Francis, ya. Terus ya, ini adalah apa namanya? Ada berapa ini? Ada 7 publisher ya yang direkomendasikan itu sebagai rujukan kita ya. Nah, silakan nanti kalian carinya di Google Scholar ya. Cari di Google Scholar ya. Silakan masukkan keywordnya apa gitu ya kan. Misalnya saya mau cari ini nih, the effect of customer satisfaction on IWAM misalnya gitu ya. Oke. Nah, untuk jurnal minimal 5 tahun terakhir. Oke. Nah, supaya bisa lebih mudah, ini kita short nih. Short tahunnya itu sejak tahun 2021. Oke. Nah, perhatikan nih ya. Di sebelah sini itu biasanya informasi dari mana itu jurnalnya. Nah, ini ada Taylor and Francis. Gitu ya kan. Kemudian ini ada Elsevier. Gitu ya. Kemudian lihat lagi yang lain. Misalnya ini dari Elsevier. Oh, ini Helion oke nih ya. Shell.com juga oke. Shell ini ya. Kemudian nah ini ada Emerald gitu ya kan. Oke. Nah, khusus untuk yang Elsevier, ya. Eh kalau gini nih, kalau kalian melihat PDF di sebelah kanan, ya, kalau kalian melihat PDF di sebelah kanan, itu sudah bisa kalian ambil secara gratis, ya. Tapi kalau misalnya tidak ada, ya kan tidak ada PDF-nya, itu mesti berbayar. Contoh seperti ini, ya. Ini dari Elsevier, tapi dia nggak ada PDF-nya ya, gitu ya kan. Nah, maka kita nggak bisa downloadnya, ya. Kita harus berbayar, ya. Nah, kalau saya bisa download, gitu ya. Nah, ini saya bisa download. Kalau kalian mungkin nggak bisa, gitu ya kan. Karena saya punya hak akses ini ya, hak akses saya nih. Ini sebagai apa namanya complementary access. Jadi ini adalah fee saya, ya fee saya karena saya di sini sebagai reviewernya, ya kan. Nah, kalau kalian butuh jurnal-jurnal yang dari Elsevier, silakan kasih ke saya linknya ini. Ya, kasih linknya, terus kasih ke saya, nanti saya downloadin, gitu ya. Oke, tapi khusus yang Elsevier ya. Kalau yang lain saya nggak punya, gitu loh. Dan saya rasa cukup bagus, cukup banyak, gitu ya kan, yang bagus-bagus di Elsevier dan bisa kita ambil, gitu ya. Oke, baik. Saya masuk ke theoretical framework dan hipotesis. Nah, kalau kita bicara tentang theoretical framework dan hipotesis, hal yang paling pertama harus kita pahami adalah definisi dari masing-masing variabel yang kita teliti. Itu dulu, gitu ya kan. Jadi kita harus paham, ya kan. Kita harus paham apa sih definisi dari variabel-variabel yang kita teliti. Kalau kita nggak paham teorinya, kita nggak paham definisi, ya kita nggak akan bisa bikin bab 1. Gitu ya kan. Dan kita juga pasti akan kewalahan untuk bikin bab 2-nya. Gitu ya kan. Oke. Nah, jadi kita pahamin dulu nih teori dari masing-masing variabelnya, gitu ya kan. Nah, kemudian kita masuk ke theoretical framework-nya, ya. Oke. Ini mungkin saya agak ribet kalau ngejelasin di sini. Biar lebih mudah, saya masuk ke contoh aja, gitu ya. Nah, di sini ini adalah contoh nama variabel-variabel yang saya teliti.
Ya, ini adalah nama-nama variable yang saya teliti. Ada online member group support, social media usage, gitu ya. Terus green customer knowledge, subjective norm, ada consumer social responsibility, sama green purchase behavior, gitu ya. Nah, ini ada tulisan literature review and hypothesis development. Oke ya. Nah, yang disebut dengan theoretical framework dan hipotesis itu adalah ini. Ya, kita jelaskan dulu, ya kan, apa itu variabel-variabel yang kita teliti. Oh, saya meneliti tentang green purchase behavior. Maka kita harus memberikan definisi apa itu green purchase behavior. Ya. Kemudian kita juga perlu menjelaskan apa itu social media usage, gitu ya. Kemudian, nah, setelah kita menjelaskan, ya setelah kita menjelaskan masing-masing variabel kita ini, ya, kemudian ya kita harus membuat namanya hipotesis. Ya, kita harus membuat hipotesis. Nah, hipotesis di dalam bab 2 itu berbeda dengan hipotesis yang ada di bab 3 atau bab 4. Ya. Ini disebut dengan hipotesis penelitian. Jadi, kita menduga, ya, dugaan kita itu atas dasar teori yang kita baca. Ya. Misalnya gini, kita lihat di sini ya. Misalnya sosial media usage itu berpengaruh terhadap online member group support. Ya, jadi anak panah ini, ya anak panah ini tandanya berpengaruh. Jadi tanda panah itu adalah arah pengaruh. Ya, oke. Jadi kalau kalian melihat tanda anak panah di dalam sebuah framework, oh di sini tanda panah ini adalah tanda pengaruh. Ya. Nah, kita harus menjelaskan bagaimana si social media usage itu berpengaruh terhadap online member group support. Ya. Nah, kita sebagai peneliti, ya kan, kita harus punya pengetahuan dasar. Kenapa sih penggunaan sosial media itu berpengaruh terhadap dukungan dari anggota-anggota di komunitas online, ya kan? Tentunya terkait dengan pembelian produk hijau. Nah, kita jelaskan itu argumentasi kita, ya. Nah, setelah kita menjelaskan argumentasi kita, kemudian argumentasi kita itu harus disupport atau harus didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu. Sehingga asumsi dasar kita itu bukan sebagai asumsi yang liar, tapi asumsi yang ada dasarnya. Ya. Jadi apa namanya, ketika kita membuat satu statement, ya kan. Nah, di sini ya. Nah, ini saya sebutkan nih. Based on the research previous study, ya kan, this research argue that social media can serve customer subjective norm, bla 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 bla, ya kan. Nah, segala macam, gitu ya kan. Ini kan kesimpulannya, tapi saya sudah menjelaskan di sebelumnya bagaimana sosial media itu berpengaruh terhadap online group member, gitu ya kan, dan seterusnya, gitu ya kan. Jadi ketika kita membuat suatu argumen, ya kan, dari sebuah hubungan antar variabel, ya, maka argumentasi kita itu harus disupport oleh peneliti-peneliti terdahulu, ya. Misalnya tadi, ya kan, oh penelitian si A menyatakan sosial media usage itu berpengaruh terhadap online group support. Begitu juga penelitian si B, si C, gitu ya kan. Nah, tapi yang perlu diingat, ya, yang perlu diingat bahwa ketika kita melakukan pengembangan hipotesis atau pengembangan framework,
ya. Maka penelitian terdahulunya itu harus yang mendukung pernyataan kita, ya. Tadi kan kita punya pernyataan social media usage itu berpengaruh terhadap online member group support. Maka penelitian-penelitian terdahulunya itu harus mendukung hipotesis kita, ya. Jadi semua semua jurnal yang kita baca itu harus mendukung hipotesis kita. Tidak boleh ada yang berlawanan. Kalau yang berlawanan tadi adanya di bab 1 di research gap. Tapi yang di hubungan antar variabel, ya kan, itu selalu yang harus yang mendukung pernyataan kita. Gitu ya. Oke, contoh misalnya seperti ini deh, ya. Saya kasih contoh sederhana. Misalnya saya ada contoh, misalnya gini ya. Ini ada sebuah framework misalnya. 1, misalnya ya. 2, 3 aja ya, nggak usah banyak-banyak ya. Oke. Misal di sini kepuasan misalnya. Kepuasan. Oke, di sini misalnya layanan. Di sini misalnya apa ya? Apa? Satu lagi misalnya persepsi harga misalnya. Persepsi harga. Oke ya. Nah, saya bikin panah seperti ini. Oke. Nah, ketika saya bikin panah seperti ini, ya kan, maka yang pertama itu adalah rumusan masalah. Jadi, bagaimana kita merumuskan masalah kita dari variabel-variabel yang sudah kita identifikasi. Misalnya tadi ya, ini kepuasan, ya. Terus kita identifikasi apa namanya? Ini 2 variabel yang bisa menyebabkan orang menjadi puas atau tidak, gitu ya kan? Maka rumusan masalahnya itu harus bentuknya pertanyaan, ya. Yang pertama misalnya apakah layanan itu berpengaruh terhadap kepuasan? Tanda tanya. Kemudian apakah persepsi harga berpengaruh terhadap kepuasan? Nah, ini adalah contoh dari rumusan masalah. Kemudian kita harus, setelah kita membuat rumusan masalah, kita akan membuat namanya tujuan penelitian. Tujuan penelitian. Nah, kalau kita punya rumusan masalah 2, maka tujuan penelitian juga harus ada 2. Ya. Berarti di sini tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh. Nah, ini aja deh. Pengaruh layanan terhadap kepuasan. Titik. Yang kedua, ya kan, untuk mengetahui pengaruh persepsi harga terhadap kepuasan. Oke ya. Nah, ini semua ada nanti di bab 1. Oke ya. Nah, kemudian kita masuk ke bab 2. Bab 2. Ya. Ini kan literatur kajian pustaka. Gitu ya. Misalnya gini ya. Nah, apa variabel utama kita tadi? Oh, ketiga variabel ini dong. Ya kan? Ya enggak? Berarti kita mesti menjelaskan dulu itu terkait dengan kualitas, ya, kualitas layanan. Kemudian kita jelaskan lagi persepsi harga.
Kemudian kita jelaskan kepuasan konsumen. Oke ya, berarti ini 2.1, ini 2.2, ini 2.3. Oke ya. Nah, kita jelaskan nih, ini teori-teori dasarnya. Ya. Nah, ketika kita menjelaskan terkait dengan kualitas layanan, kita cari definisi dari beberapa buku atau dari jurnal-jurnal penelitian terdahulu. Oke, kalau buku itu 10 tahun terakhir, kalau jurnal 5 tahun terakhir. Ya. Nah, kalian rangkai itu beberapa definisi dari para ahli. Oke. Nah, setelah kalian rangkai, kemudian bikin conclusion. Apa konklusi kalian? Dia akan dari definisi-definisi yang telah kalian tulis berdasarkan para ahli. Gitu ya. Nah, itu cara kita membuat definisi dari masing-masing variabel, gitu ya. Oke. Kemudian ya kan 2.4-nya di sini adalah hubungan antar variabel. Nah, ketika kita bicara hubungan antar variabel, itu yang disebut dengan theoretical framework. Ya. Nah, di sini berarti kalau kita melihat kepada rumusan masalah, tujuan penelitian, sama kerangka berpikir ini, ya, berarti kita harus membuat dua hubungan antar variabel. Berarti di sini hubungannya ada dua, ya, 241. Berarti di sini hubungan kualitas layanan dengan kepuasan. Kemudian yang kedua, hubungan persepsi harga terhadap kepuasan. Nah, ketika kita mau menjelaskan hubungan antar variabel ini, ya, maka kita harus apa? Kita bikin argumentasi kita dulu. Ya, kita bikin argumentasi kita dulu. Apa sih? Kenapa kualitas layanan itu punya pengaruh terhadap kepuasan? Ya. Nah, setelah kita bikin argumentasi, ya kan, atas hubungan antar variabel, ya, maka argumentasi kita harus didukung oleh penelitian terdahulu. Ya, sama seperti pengacara lah, ya. Pengacara kan kalau di ruangan sidang itu kan ketika dia menyampaikan argumen-argumen bla 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 bla, Pak Hakim, ini loh buktinya ini, kan gitu ya. Gitu ya kan. Nah, sama ketika kita bikin penelitian juga sama. Ketika kita membuat suatu argumentasi kita itu bukan argumentasi kita tuh harus benar-benar disupport oleh penelitian terdahulu. Ya. Sehingga apa? Sehingga orang bisa membenarkan argumentasi kita ini. Ya. Jadi ada dasarnya ketika kita membuat suatu argumen. Sehingga tidak dibilang argumentasinya argumentasi yang hoak. Gitu ya. Ya. Biasalah kita gitu ya kan. Kan kalau kita di kantor sama teman-teman, kalau kita diskusi gitu ya kan. Setiap kali kita berargumen kan pasti kita kasih fakta dong. Kan gitu ya. Ya kan. Faktanya seperti ini loh, gitu ya kan. Jadi si ini sama ini bla 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 bla. Nah, sehingga orang tuh yakin dengan statement kita, gitu ya. Nah, sama penelitian juga seperti itu, gitu ya kan. Jadi hubungan antara variabel itu ya jumlahnya sangat bergantung dari apa? Dari banyaknya anak panah di sini. Ya, ada berapa rumusan masalahnya? Oh, ada 2 rumusan masalahnya. Maka tujuannya ada dua.
Ya. Kemudian hipotesisnya juga ada dua nanti di sini. 2.5-nya itu adalah hipotesis penelitian. Berarti hipotesis penelitiannya juga ada dua, ya kan? Nanti di sini satu, dan kita copy aja di sini. Ini ya. Nah, bedanya kalau di dalam hipotesis penelitian harus ada kata-kata positif, ya. Jadi di sini hipotesis penelitiannya, kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepuasan. Kemudian persepsi harga berpengaruh positif terhadap kepuasan. Nah, kenapa kok harus ada kata-kata positif? Ya. Nah, positif, negatif itu menunjukkan arah dari pengaruhnya. Oke. Kalau kita bilang kualitas pelayanan itu berpengaruh positif terhadap kepuasan, semakin tinggi kualitas layanan, maka semakin puas orang terhadap suatu produk. Ya. Tapi kalau misalnya kayak punya saya nih, misalnya tadi, persepsi resiko misalnya. Persepsi resiko terhadap keberlanjutan penggunaan. Pasti dia punya pengaruh negatif. Semakin tinggi resiko yang dirasakan, maka orang nggak akan mau secara berkelanjutan menggunakan aplikasi. Nah, sehingga di sini kita harus yakin apakah arahnya negatif ataukah arahnya positif. Ya. Oke. Nah, ini berkaitan dengan tadi, ya, berkaitan dengan apa namanya? Apa namanya tadi? Theoretical framework dan hipotesis. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Bingung atau gimana? Enggak ya, mudah ya. Oke ya. Oke. Ya. Nah, kemudian saya masuk ke selanjutnya. Nah, ini contoh-contoh tadi ya, contoh-contoh framework tadi, gitu ya kan. Ini adalah contoh-contoh frameworknya, gitu ya kan. Nah, ini adalah memposisikan variabel-variabel penelitian, ya. Oke. Nah, ini kalau misalnya dia posisi seperti ini ya, psychological climb, ya. Kalau dia panahnya ada di antara panah pengaruh, berarti dia sebagai variabel moderasi. Nanti kita bahas selanjutnya ada kok, gitu ya kan? Oke ya. Oke. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke selanjutnya adalah element of research design. Oke ya. Habis masuk ke element of research design, kita masuk ke measurement of variable. Ya. Nah, ketika kita bicara tentang element of research design, sebentar, ada pertanyaan nggak nih? Oh, ada yang nanya ya. Oke. Udah ya. Oke. Nah, ketika kita bicara tentang element of research design, itu adalah strategi kita. Strategi kita bagaimana kita bisa menyelesaikan penelitian ini. Ya. Nah, di dalam element of research design, ya kan, itu kita menentukan ada dua. Pertama, apakah penelitian kita itu sifatnya kuantitatif atau sifatnya kualitatif. Ya. Nah, yang tadi saya jelaskan itu sifat penelitiannya adalah kuantitatif. Jadi kalau kita bicara kuantitatif,
berarti kita akan melakukan pengujian hipotesis dengan statistik. Tapi kalau kita mengarahnya kepada penelitian kualitatif, ya, itu tidak ada pembuktian hipotesis, tapi lebih kepada bagaimana kita menjawab pertanyaan penelitian. Ya. Nah, di mata kuliah ini kita difokuskan itu untuk ke kuantitatif. Karena kan nanti ada statistiknya toh, kan gitu ya. Ya. Jadi lebih diarahkan untuk penelitian kuantitatif. Oke. Nah, berarti kita menggunakan penelitiannya penelitian kuantitatif. Oke. Nah, kemudian strategi apa nih selanjutnya? Gitu ya kan. Oh, strategi bagaimana kita mengumpulkan data. Berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk mengumpulkan data? Ya. Nah, berapa lama itu berkaitan dengan time horizon. Ya. Oke. Nah, time horizon di dalam penelitian itu ada dua. Ya. Yang pertama itu longitudinal sama cross-seksional. Ya. Oke. Kalau longitudinal, ya kan, itu berarti pengambilan data di dalam satu periode waktu dan dilakukan secara berkali-kali. Contoh misalnya kita melakukan penelitian selama setahun dari Januari sampai Desember. Ya, kita survei di bulan Januari, ambil data. Kemudian kita ambil data lagi misalnya di bulan Maret. Kemudian kita ambil lagi data di bulan Agustus. Kita ambil lagi di bulan November. Ya kan? Berarti selama setahun itu ada 4 kali pengambilan data. Ya kan? Nah, itu yang disebut dengan longitudinal. Nanti kita akan menguji nih bagaimana perbedaan dari masing-masing periode pengambilan data. Nah, yang kedua itu adalah cross-seksional. Ya, artinya apa? Kita mengambil data hanya satu kali dalam satu periode. Misalnya kita survei nih, ya kita survei online gitu ya, dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret, berarti 3 bulan toh, gitu ya kan? Nah, itu hanya kita lakukan satu waktu aja, gitu loh, ya. Jadi dapat nggak dapat ya segitulah yang kita analisis, yang gitu, ya. Tinggal kita kasih argumentasi. Misalnya pengambilan data dilakukan dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret, ya. Nah, targetnya itu misalnya 100 responden. Tetapi selama proses pengumpulan data hanya berhasil terkumpul 80 sampel atau responden. Nah, itu perlu diungkapkan, ya kan, di dalam element of research design. Oke. Nah, kemudian setelah pengambilan data, selanjutnya ada namanya unit analisis dan unit observasi. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang unit analisis, itu kaitannya dengan sampel. Siapa yang akan kita analisis? Siapa yang akan kita teliti? Kalau saya bicara tadi tentang impulsive buying, ya, maka saya punya pilihan banyak nih. Siapa unit analisisnya? Apakah saya mau memilih gen Z? Apakah saya mau memilih gen Y? Ya kan? Atau kedua generasi itu? Nah, kan gitu ya. Ya kan? Nah, itu disebut dengan unit analisis. Kemudian unit observasi. Siapa yang kita observasi? Ya kan, terkait dengan impulsive buying tadi. Apakah orang-orang yang berbelanja di social commerce atau yang di e-commerce? Yang gitu. Ya kan? Oke. Nah, itu semua mesti diuraikan dalam satu paragraf. Mulai dari jenis penelitiannya, terus pengumpulan datanya,
ya kan? Terus siapa unit analisis, ya kan? Siapa unit observasinya, gitu ya kan? Nah, itu harus kita uraikan di dalam satu atau dua paragraf supaya orang jelas ketika orang baca, oh ternyata si A ini melakukan penelitiannya kuantitatif, oh pengambilan datanya, oh transaksional, oh siapa yang dianalisis, oh ini si konsumen Gen Z, siapa yang diobservasi, oh social commerce. Jadi dengan baca satu atau dua paragraf orang udah kebayang apa yang kita lakuin, yang gitu ya. Nah itu terkait dengan elemen of research design, ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat, measurement of variable. Nah, ini yang sangat-sangat penting ya. Ini sangat-sangat penting untuk kalian pahami gitu ya kan, terkait dengan measurement of variable. Kenapa? Kenapa saya bilang ini sangat penting? Keberhasilan kita di dalam melakukan penelitian ya 60% ditentukan oleh ini. Oke. Nah, sekarang gini. Ketika kita melakukan pengukuran variabel, kita mesti tahu dulu variabel itu ada dua. Ya. Variabel yang bisa diukur secara langsung sama variabel yang tidak bisa diukur secara langsung. Ya. Nah, kalau variabel yang bisa diukur secara langsung, variabel itu biasanya memiliki satuan. Misalnya harga, kan ada satuannya ya, rupiah, dolar, kan gitu, ya kan? Terus ada lagi misalnya nilai penjualan, ya kan? Pasti nilai penjualnya rupiah, gitu ya kan? Volume penjualan, misalnya apa? Satuannya, oh biasanya unit atau apa gitu ya kan? Nah jadi semua variabel yang memiliki satuan itu kita bisa bilang sebagai variabel yang bisa diukur secara langsung. Artinya apa? Ya udah kita nggak butuh kuesioner, kita nggak butuh apa, kita tinggal ambil data aja untuk mengukur variabel tersebut, gitu ya. Contoh misalnya gini, saya mau meneliti tentang biaya periklanan, terus biaya distribusi, biaya promosi terhadap nilai penjualan. Lah, keempat variabel itu kan memiliki satuan semua tuh, gitu ya kan. Jadi saya nggak butuh kuesioner, saya tinggal ambil data aja dari perusahaan kan, ambil data dari perusahaan dalam rentang waktu, misalnya datanya per tahun, misalnya dari Januari sampai Desember kita ambil 3 tahun terakhir, berarti ada 3 kali 12 ada 36 data, yang gitu, ya kan. Nah itu yang kita analisis, selesai, ya. Nah tapi yang kedua ya, ada namanya variabel yang tidak bisa diukur secara langsung atau disebut dengan latent variabel. Nanti kalau kalian dengar-dengar kata-kata latent variabel gitu ya kan, itu variabel yang tidak bisa diukur secara langsung. Nah, bagaimana cara kita mengukur variabel laten? Maka dibutuhkan namanya variabel manifest. Ya. Nah, variabel-variabel manifest itu disebut sebagai indikator. Nanti indikator itu akan kita terjemahkan ke dalam kuesioner. Banyak nggak sampai sini? Hmm? Nggak ya? Oke, saya kasih contoh ya. Oke, contoh. Bentar. Ada nggak sih contohnya? Nah, ini ada contohnya. Oke, ini ada satu contoh, ya. Ini misalnya, nggak usah di slideshow kali ya, biar lebih enak ya. Bentar ya.
Oke, ini misalnya gini ya. Ini tadi misalnya variabel reputasi misalnya, reputasi. Oke ya. Nah, reputasi itu sebagai variabel laten, gitu ya kan? Nah, untuk mengukur variabel reputasi dibutuhkan ada 5 indikator. Nah, 5 indikator ini disebut dengan variabel manifest. Oke. Jadi untuk menjelaskan tentang reputasi, maka bisa dijelaskan dengan kelima indikator ini. Nah, gitu loh. Kebayang ya? Ya. Nah, Pak, bagaimana Pak cara kita menentukan indikator ini? Kan gitu pertanyaannya, gitu ya kan? Nah, cara kita menentukan ada berapa indikator untuk membahas reputasi ini atau untuk menjelaskan reputasi ini, maka kita harus membaca jurnal. Nah, contoh misalnya di sini, ya, ini misalnya gini, di sini ada nggak ya? Nah, ini di appendix, gitu ya kan? Jadi, ketika saya bicara tentang awareness of AI, ya, di sini ada 4 pengukuran. Ada AWS 1, AWS 2, AWS 3, AWS 4. Nah, AWS 1 sampai AWS 4 ini itu adalah indikator yang kemudian saya terjemahkan ke dalam pertanyaan kuesioner itu untuk menjelaskan variabel awareness of AI. Kebayang ya di sini ya? Ya. Sama juga seperti ini misalnya nih. Di sini ya. Nah, di sini misalnya terkait dengan social media usage itu ada berapa? Oh, ada 3. SMU 1, SMU 2, sama SMU 3. Ya. Nah, kalau kalian misalnya mau meneliti tentang sosial media usage, maka penelitian saya ini bisa kalian rujuk. Oh, Pak Rido pakai 3 indikator nih tentang sosial media usage. Ya, saya coba pakai aja lah penelitian Pak Rido. Boleh nggak? Ya boleh, silakan. Malah harus, ya, malah harus merujuk kepada penelitian-penelitian yang terdahulu. Nggak boleh kita bikin sendiri. Saya sering tuh nemuin mahasiswa, saya tanya, kamu dari mana, nak? Indikator ini, saya bikin sendiri. Oh, nggak boleh. Gitu ya kan? Belum level kalian itu untuk membuat indikator sendiri. Nanti kalau kalian sudah S3 atau lagi kuliah S3 itu disarankan bikin indikator sendiri. Kan gitu. Ya, oke. Nah, itu yang disebut dengan variabel yang tidak bisa diukur secara langsung atau disebut dengan variabel laten, gitu ya kan? Nah, makanya ketika kalian mencari jurnal, upayakan jurnal-jurnal itu ada kuesionernya. Nah, biasanya ada di appendix di bagian akhir, ya. Atau kalau di sini biasanya ditempel di tengah nih, ada di variabel measurement, kan gitu ya, ya kan? Atau di variabel yang lainnya misalnya gini, di yang lainnya misalnya gini ya. Ini misalnya, ini saya tempel juga di sini. Nah, ini variabel measurement, gitu ya kan? Oh, untuk online review quality ada 10 item nih yang saya gunakan. Yang gitu, ya. Nah, ini akan menjadi indikator. Tinggal kalian singkat aja. Di sini apa indikatornya? Ya kan? Oh, di sini information dari reviewer. Kan gitu ya. Oke ya. Nah, nanti indikator ini kita kembangkan menjadi kuesioner.
ya. Oke. Atau Pak, saya mau ambil kuesioner Bapak yang di sini boleh nggak Pak? Atau Pak, saya boleh nggak Pak mengadopsi kuesioner yang sudah digunakan peneliti terdahulu? Ya silahkan, selama konteksnya sesuai. Nah, gitu ya. Ya. Jadi tinggal kita sesuaikan dengan konteks penelitian kita. Oke ya. Nah, itu yang perlu kalian pahami. Sebentar, saya off cam sebentar ya. Ya. Nah, itu yang perlu kalian pahami tentang measurement of variable. Izin tanya nih siapa ya? Semisal ada dua jurnal dengan topik yang sama, yang punya indikator-indikator berbeda. Apakah bisa dipakai kedua-duanya, Pak? Atau jika ada 10 indikator, haruskah dipakai semuanya atau boleh dipilih beberapa saja? Oke, ini pertanyaan bagus nih. Ya, ini pertanyaan bagus. Misalnya gini, misalnya, sorry ya, saya off cam sebentar ya. Misalnya gini nih, misalnya ada dua variabel yang sama. Sorry, ada dua jurnal yang sama. Ya, ada dua jurnal yang sama-sama mengukur, misalnya tadi tentang sosial media, misalnya ya, si A mengukur sosial media, ya kan, si B juga mengukur sosial media, ya kan. Nah, si A sama si B itu sama-sama pengukurnya berbeda-beda, gitu ya. Nah, pertanyaannya, boleh nggak Pak? Katanya, kita pakai kedua-duanya. Artinya kita ambil yang si A itu 3, yang si B kita ambil 3, kita ambil semua nih. Jadi ada 6. Gitu ya kan? Nah, jawabannya itu boleh. Silakan. Ya. Tetapi ingat, nah ini ada ingatnya nih. Tetapi ingat, ya, semakin banyak kuesioner, ya, semakin banyak kuesioner atau semakin banyak item atau semakin banyak item indikator untuk mengukur suatu variabel, ya, itu ada permasalahan dari makna redundant. Bayang nggak makna redundant? Ya kan? Kalau misalnya kita meyakini nih, oh dua jurnal ini eh, dari dua jurnal ini ada tiga. Kemudian kita mix nih, kita gabungin jadi 6. Kita pastikan dulu ke-6 variabel itu tidak ada pengulangan makna. Bayang nggak? Gitu ya. Kenapa? Karena secara statistik, semakin banyak item ya yang mengukur suatu variabel, ya kan, itu ada kecenderungan, ya kan, nilai makna redundannya itu tinggi, sehingga nanti berdampak terhadap nilai statistik reliabilitasnya atau tingkat kehandalan dari item itu sendiri dalam mengukur variabel, gitu ya kan. Nah, jadi ya kan, ketika kita pengen menggabungkan kedua 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 jurnal tadi menjadi pengukuran kita, gitu ya kan. Selama eh, kedua jurnal itu tidak memiliki makna redundant untuk indikatornya, ya, silakan diadopsi, silakan digunakan. Tapi kalau ada makna redundant, misalnya tadi jurnal A sama jurnal B, ya, masing-masing punya 3 item. Oh, ternyata di jurnal A sama di jurnal B, item 3 sama item 1 tuh punya makna yang sama atau mirip. Bayang ya? Nah, yang mirip itu kita merge, kita jadikan satu variabel, satu indikator aja. Jadi sisa 5. Nah, kan gitu loh. Bayang ya? Oke. Terus yang kedua pertanyaannya, atau jika ada 10 indikator,
Haruskah dipakai semua atau boleh dipilih beberapa saja, Pak? Oke, ya. Nah, sekarang kembali lagi, ya. Penelitian kita itu penelitian adopsi atau penelitian pengembangan, ya. Kalau kita melakukan adopsi, ya sama seperti kita mengadopsi anak, nggak mungkin diambil setengah-setengahnya kan? Ya nggak? Nggak mungkin kita ambil kepalanya aja yang saya adopsi, badan kaki enggak, kan nggak boleh, gitu ya kan? Maka ya kalau kita penelitiannya adopsi ya kita ambil 10-10-nya. Tetapi kalau kita melakukan penelitian pengembangan, gitu ya kan? Ya kita sesuaikan dengan konteks penelitian kita. Misalnya dari 10 indikator nih, jurnal si A misalnya nih, kayak jurnal saya ini tadi misalnya ya. Ini kan online review quality ada 10 item nih, gitu ya kan. Nah, kalian ngebahas tentang online review quality juga, tapi konteksnya berbeda dengan konteks penelitian saya. Kira-kira dari 10 item punya Pak Rido ini mana ya yang paling cocok? Kan gitu, ya kan? Oh, yang paling cocok misalnya item 1, item 3, item 5, 6, 7. Itu aja yang cocok. Ya udah ambil aja itu, selebihnya nggak usah dipakai. Kalau penelitian kita pengembangan. Bayang ya. Tapi kalau adopsi harus diambil semua gitu loh. Jadi siapa nih yang nanya? Nadira, gitu ya. Bayang ya. Oke. Nah, itu banyak sekali pertanyaan seperti itu ketika deskripsi. Boleh nggak Pak? Gitu ya kan. Ya silahkan selama itu sesuai dengan konteks penelitian kalian. Gitu ya. Bahkan saya juga ada satu penelitian nih yang sedang saya lakukan, yang sedang saya bikin sekarang. Gitu ya kan. Itu saya mengukur tentang e-lifestyle, ya, gaya hidup berbasis elektronik, ya kan. Nah, saya punya measurement-nya nih untuk mengukur e-lifestyle. Itu ada 20 pertanyaan. Tapi saya pilih aja nih beberapa yang sesuai dengan konteks penelitian saya. Oh deh, saya ambil 5 deh yang paling relevan. Ya udah 5 tuh saya pakai. Gitu loh. Gitu ya. Oke. Next, ada lagi pertanyaan? Silakan. Itu berkaitan dengan apa namanya measurement of variable. Jadi disarankan ketika kalian itu mencari jurnal, upayakan jurnal itu ada measurement-nya, ada pengukurannya. Kalau nggak ada pengukurannya, nanti kalian stres sendiri. Pak, di jurnal saya ada, Pak. Saya punya jurnal utama, Pak. Tapi saya nggak punya measurement-nya. Ya, kalian mesti cari lagi measurement-nya. Gitu ya. Biasanya sama si author itu disembunyikan. Dia nggak ditampilin itemnya. Cuman dia kasih tahu, misalnya gini ya. Misalnya gini nih. Mana ya? Nah ini nih, misalnya ya. Ini misalnya nggak ada nih. Ini sama dia nggak dihilangkan nih. Ini tabel 1 sama dia dihilangkan sama dia. Tabel 1. Cuman dia kasih informasi di sini. Ya kan? Each variable is measured reflective by referring and adapting from several previous researcher. For example, green purchase behavior. Oh, merujuk kepada si Iksan. Ini paper saya. Nah, kalian cari nih penelitian si Iksan ini. Biasanya di penelitian si Iksan itu pasti ada item pengukurannya. Kemudian online group member support dari Nick. Coba kalian buka jurnal si Nick, pasti itu ada. Kemudian apalagi nih subjective norm dari Armucu, buka jurnalnya. Ya, terus Green Customer Knowledge and Customer Social Responsibility dari si Borah, buka jurnalnya. Pasti ketemu measurement-nya. Gitu ya kan? Nggak mungkin, pasti kalau di jurnal-jurnal yang bagus, dia pasti akan memberikan informasi ini.
Meskipun dia tidak menampilkan secara utuh pengukurannya, tapi kita bisa mengambil dari sumber referensi yang sudah dia sebutkan, gitu ya. Nah, itu penting, gitu ya kan. Nah, nanti measurement of variable ini akan berkaitan dengan sampling kita, gitu ya. Nanti akan berkaitan dengan sampling, berapa jumlah sampel kita, ya. Oke, oke. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya masuk ke dalam populasi sama sampel. Sorry, pengumpulan data dan sampling. Silakan. Pertanyaan? Belum ya? Oke, nah kalau kita bicara tentang pengumpulan data, ya itu ada dua, data primer sama data sekunder. Oke ya, kalau data primer berarti data yang langsung dikumpulkan oleh si peneliti, dan si peneliti itu yang akan mengolahnya untuk kebutuhan penelitian. Nah, contoh dari data primer itu adalah kuesioner. Oke. Terus ada wawancara, ada juga focus group discussion, gitu ya kan. Itu adalah bentuk-bentuk dari data primer. Nah, kalau data sekunder itu data yang disediakan oleh pihak ketiga, kemudian kita tinggal menikmati data tersebut. Contoh tadi misalnya ketika kita menjelaskan fenomena penelitian, ya, kita mau melihat bagaimana perkembangan e-commerce, gitu ya kan. Oh, kita ambil dari data box atau ambil dari global stat segala macam, gitu ya kan. Nah, itu adalah bentuk data sekunder, gitu ya. Atau misalnya kalian meneliti tentang tadi harga jual, biaya promosi, volume penjualan, ya kan. Nah, itu data-data dari perusahaan. Ya, jadi kalau data itu orang lain yang mengumpulkan, kemudian kita tinggal menikmati data tersebut, disebut data sekunder. Tapi kalau data itu langsung kita kumpulkan, ya kan, kemudian kita analisis, kita olah, itu disebut data primer. Ya. Nah, kita fokus ke data primer. Ya. Yang pertama terkait dengan kuesioner. Kuesioner itu ada dua. Ya. Kuesioner yang dibikin secara tertutup dan terbuka. Ya. Nah, contoh pertanyaan tertutup, ya, kita memberikan alternatif jawaban dalam bentuk skala. Ya, skala 1 sampai skala 5 atau 1 sampai 7. Mulai dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Ya. Oke. Artinya apa? Kalau kita memberikan pertanyaan tertutup dengan menyediakan beberapa alternatif jawaban, responden itu nggak boleh menjawab di luar apa yang sudah kita sediakan. Dia harus memberikan responnya mulai dari sangat tidak setuju sampai dengan setuju. Tapi kalau pertanyaan terbuka, ya kan, si responden bebas memberikan pendapat. Misalnya pertanyaan, mengapa, berikan alasan kenapa Anda melakukan impulsive buying. Nah gitu. Nah, itu masing-masing responden bebas memberikan pendapatnya masing-masing. Itu disebut dengan pertanyaan terbuka. Nah, khusus di dalam kuesioner, kita harus memperhatikan namanya social disability bias. Ini sangat-sangat penting untuk menjamin tingkat kevalidan dan tingkat reliabilitas kuesioner kita. Ya. Nah, sekarang ini
orang-orang itu sangat-sangat apatis kalau ditanya tentang data pribadi, ya enggak? Ya, misalnya nama, alamat email, alamat rumah, gitu ya kan. Wah, itu mereka sangat-sangat sensitif. Nomor telepon, alamat email, gitu ya kan. Itu mereka sangat sensitif, ya. Nah, sehingga kalau kita bikin kuesioner online, maka nama, alamat email, terus alamat rumah, nomor handphone, ya kan, jangan pernah ditanyakan. Kalau ditanyakan, yakinlah nggak akan diisi sama si responden. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalaupun dia mengisi, ya, dia tidak akan berlaku jujur. Kenapa? Karena dirinya sedang merasa dinilai, yang gitu, ya. Nah, sedangkan kita mengharapkan itu jawaban jujur dari si responden. Nah, sehingga dalam kuesioner online tidak boleh menyertakan nama, ya kan, terus alamat email, gitu ya kan. Atau kalau kita pakai Gform, dikolek emailnya, itu nggak akan nggak bakal di ini dia. Kemudian eh, pun kalau kita tanya tentang pendapatan, jangan ditanyakan berapa jumlah pendapatan Anda, nggak akan dijawab dia. Tapi kita bikin rentang, ya. Misalnya 5 juta sampai 10 juta, silakan pilih, yang gitu. Ya kan? 11 juta sampai 15 juta. Nah, tentang itu yang kita tanyakan. Usia juga sama. Jangan ditanyakan usianya berapa. Bikin rentang juga usianya. Ya, oke. Nah, itu adalah beberapa etika yang harus kita perhatikan ketika kita mau melakukan penyebaran data kuesioner. Ya. Kemudian ada juga in-depth interview. Nah, kalau in-depth interview itu biasanya kita berdiskusi kepada satu orang, gitu ya kan, di mana satu pertanyaan itu bisa berkembang banyak, gitu ya kan. Kemudian ada focus group discussion, ya. Nah, kalau focus group discussion ini, ya, misalnya ada 10 orang peserta. Kemudian kita lempar satu wacana. Silakanlah mereka berdiskusi, gitu ya kan, memberikan pendapat masing-masing, bla 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 bla. Kita sebagai notulis mencatat apa input dari mereka, gitu ya kan, sehingga nanti di akhir kita bikin satu kesimpulan, ya kan, mereka setuju nggak dengan kesimpulan kita ini, kan gitu, ya. Jadi disebut dengan focus group discussion. Nah, wawancara mendalam focus group discussion biasanya digunakan oleh si peneliti ketika si peneliti itu menemukan hasil yang kurang maksimal. Misalnya nih, ya kan, X terhadap misalnya kualitas layanan terhadap kepuasan, kok pengaruhnya kok kecil sekali ya, kan gitu, ya. Padahal secara teori itu pengaruhnya sangat besar, misalnya. Ada apa kok dalam penelitian saya pengaruhnya kecil, kan gitu. Nah, maka kita lakukan in-depth interview atau focus group discussion dengan orang-orang yang ahli di bidang penelitian kita. Ya, mereka akan memberikan jawaban atau memberikan perspektif terhadap hasil penelitian kita, gitu ya. Oke. Nah, itu terkait dengan pengumpulan data, gitu ya kan. Oke, kita masuk ke populasi sama sampling. Nah, perhatikan di sini, saya ada 3 lingkaran, ya, warna hitam, warna hijau, sama warna orange, betul ya. Nah, ini mouse-nya kenapa mouse-nya ini? Oke. Nah, yang warna hitam itu disebut dengan populasi. Yang warna hijau disebut subpopulasi. Yang warna orange, gitu ya, yang warna pink, ini pink ya kan ya?
Ya, itu sampel. Oke. Nah, subpopulasi itu berarti bagian dari populasi. Sampel itu bagian dari subpopulasi. Tetapi nanti ada kondisi di mana sampel itu bagian dari populasi. Bayang ya. Jadi sampel ini bisa dia dua posisi, bisa bagian dari subpopulasi atau dia bagian dari populasi, bergantung dari konteks penelitian kita. Oke. Nah, populasi itu ada dua, ya. Populasi yang jumlahnya diketahui secara pasti sama populasi yang jumlahnya tak terhingga atau tidak diketahui secara pasti. Contoh, kalau kita mengukur kinerja karyawan di PT XYZ, populasinya diketahui atau tidak? Ayo. Kita mau meneliti kinerja karyawan di PT XYZ nih. Ya. Nah, populasi karyawannya diketahui atau tidak? Ayo. Ayo open mic, silakan. Iya, apakah? Apa Wilson? Diketahui atau tidak populasinya? Populasi itu, bedanya populasi sama subpopulasi itu, terus ada juga sampel gitu, Pak. Ya, maksud saya, pertanyaan saya gini, kalau misalnya kita mau meneliti tentang kinerja karyawan di PT XYZ, oke? Nah, kemudian, ya kan, populasi karyawannya itu diketahui atau tidak di dalam perusahaan itu, ya? Diketahui, Pak. Nah, diketahui ya, gitu ya kan. Nah, ini juga tadi si Nadira bilang diketahui, ya kan. Kenapa diketahui? Ya karena kita bisa minta data dari HRD-nya. Berapa Bu, Pak, jumlah karyawan di PT SYZ ini? Oh, ada 100 nak, gitu ya kan. Oke, maka populasi kita itu ada 100. Clear dong, ya. Tetapi yang kedua, populasi yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti atau bisa kita bilang tak terhingga. Ya. Contoh sederhananya gini deh. Coba kita keluar malam-malam, ya, lihat ke atas ada bintang, ya, oke. Bintangnya ada nggak di atas? Ada ya, oke ya. Kalian tahu nggak berapa jumlah pasti bintang di atas itu? Nggak kan? Itu ya kan? Oke. Analogi yang kedua, kita mau meneliti tentang orang-orang yang menggunakan handphone Samsung. Ayo, jumlahnya diketahui atau tidak? Diketahui, Pak. Oke, kata bisa diketahui. Yang lain? Apakah nggak bisa dibuat parameternya, Pak? Jadi misalnya gini, saya ingin mengetahui jumlah orang yang menggunakan handphone Samsung usia 19 sampai 25. Ya, oke. Oke, boleh. Diketahui nggak jumlahnya 19 sampai 25 itu? Diketahui kalau jumlahnya. Detail nggak, Bu Rahayu? Belum diketahui, Pak. Belum kan? Nah, itu saya nggak yakin, Pak. Karena Nah, karena nggak yakin itulah maka disebut dengan infinity. infinity. Atau disebut tak terhingga atau tidak diketahui jumlahnya secara pasti. Contohnya seperti ini deh. Tadi udah disebutin. Pengguna Samsung 19 sampai usia 25 tahun misalnya. Ya. Kita bisa aja nih minta data sama Samsung nih. Kan kalau kita misalnya beli handphone Samsung kan pasti ditulis data kita ya buat klaim asuransi ya. Betul ya?
ya kan? Oh, kata data Samsung, oh di Jakarta itu misalnya ada 2 juta orang, misalnya, ya. Loh, tapi yakin nggak jumlahnya 2 juta? Bisa aja nih, misalnya si Wilson nih, misalnya, dia pakai handphone Samsung, baru setahun, dia jual lagi ke orang lain. Nah, ketika dia jual ke orang lain, kan itu nggak kedetek sama Samsung toh, ya kan? Bisa aja yang tadinya 2 juta gitu ya kan, oh berkembang menjadi 2,5 juta, yang gitu, ya kan? Padahal si Wilson ini dia ganti Samsung yang lain, kan gitu loh, ya kan? Samsung yang lama dijual. Jadi artinya populasinya itu bergerak cepat dengan jumlah yang tidak diketahui secara pasti, gitu ya kan? Nah, dua kondisi tadi itu akan sangat menentukan bagaimana cara kita menentukan sampel, ya. Oke. Nah, kembali lagi ya. Kalau kita mau meneliti tentang pengguna handphone Samsung, berarti kan di area populasi. Oke ya. Oke. Kemudian tadi Ibu Rahayu bilangnya, ya kan, pengguna handphone Samsung dengan usia 15 sampai dengan 22 tahun. Berarti itu ada di ranah subpopulasi. Gitu, Bu. Kebayang kan? Tunggu Pak. Jadi saya pernah nyewa indikator ya, indikator surveyor. Hmm. Nah, terus dia kan ngirim saya tabulasinya. Misalnya kategori perempuan dan laki-laki, Ya, rural dan urban gitu ya. ya, Nah, dia ada sampel 50,1 population, 50,1 itu maksudnya apa jadinya? ya. Nah, jadi gini. Jadi ketika dia meneliti satu populasi, populasinya itu di dalam satu populasi itu ada dua, rural sama urban. Yang gitu ya. Oke. Iya, iya ada rural Artinya dan urban, ya. artinya dia sedang meneliti masyarakat di daerah pedesaan sama daerah perkotaan, gitu Betul. kan. Nah, kemudian muncullah tabulasi, gitu ya kan. Oh, ini tabulasi untuk yang di pedesaan, oh ini tabulasi untuk di perkotaan. Berarti yang diteliti sama dia itu populasinya. Tapi kalau secara spesifik, misalnya ya, secara spesifik nih, oh di daerah pedesaan sama daerah perkotaan. Kemudian di daerah perkotaan kita ambil sebagian. Misalnya, contoh gini, kita mau meneliti ibu hamil yang yang minum susu di daerah perkotaan sama di daerah pedesaan. Misalnya kan gitu ya. Berarti kan ada dua kategori nih, perkotaan sama pedesaan, gitu ya kan. Nah, di perkotaan kita identifikasi berapa jumlah ibu hamil yang minum susu, ya kan? Di yang tidak yang pedesaan juga yang sama, gitu ya kan. Nah, berarti ibu hamil yang minum susu itu menjadi subpopulasi. Sama tadi juga, misalnya, ketika kita meneliti pengguna handphone Samsung, ya kan, terus kita kerucutkan hanya usia 15 sampai 22 tahun, berarti usia 15 sampai 22 tahun itu bagian dari subpopulasi. Nah, berarti kita ngambil sampelnya di mana nih? Ngambil sampelnya di populasi atau di subpopulasi? Ya, Subpopulasi. subpopulasi ngambilnya, gitu loh. Kita ngambilnya di subpopulasi, gitu ya kan? Oke. Nah, paham ya sampai sini ya, gitu ya kan? Nah, kita kembali lanjut ke pengambilan sampel untuk populasi yang infinity sama finity tadi. Oke, ya. Nah, untuk ukuran populasi, ya, populasi yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti, kan kita repot nih, ya kan? Berapa ya, gitu ya kan? Nah, kita bisa pakai rumus Lemaisieu, ya. Kita bisa pakai rumus Lemaisieu. Nah, ini adalah implementasi penghitungan rumusnya, gitu ya kan? Nah, kemudian di sini ada namanya tingkat kesalahan atau margin error. Ya. Nah,
margin error itu rentangnya itu 1-10%. Artinya 1-10% itu tingkat kesalahan yang masih dapat ditolerir. Gitu ya. Oke. Nah, untuk penelitian-penelitian sosial, ya, untuk penelitian-penelitian sosial, rata-rata margin error-nya itu 5-10%. Oke ya. Tapi kalau penelitian sains, penelitian lab, uji coba, rata-rata mereka mengambil 1-2%. Contoh misalnya saya ada seorang apoteker pengen bikin obat sakit pinggang misalnya, gitu ya kan. Margin errornya itu dia pakai 5%. Mau nggak kalian minum obatnya? Hah? Nggak mau ya, ya kan? Kalau misalnya dia pakai 1%, kita pasti mau coba obatnya, kan gitu. Jadi semakin kecil margin errornya, semakin besar nilai peluangnya, gitu ya kan. Jadi maksudnya di sini semakin kecil margin error berarti semakin mendekati populasi sesungguhnya, gitu ya. Oke. Nah, ini cara penghitungnya pakai rumus Lemeshow. Tapi ada yang paling mudah, ya. Ketika kita melakukan penelitian dengan banyak variabel, ya. Contoh tadi kayak penelitian saya nih. Ini kan banyak variabelnya ya, ya. Nah, tadi nih, ini variabel banyak sekali kan? Nah, ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 6, 9 variabel. Ini banyak ya 9 variabel ya. Lah, kalau kita menghadapi seperti ini, maka mudahnya untuk menghitung jumlah sampel, kita kalikan 10 dikali dengan jumlah indikator, selesai. Ada berapa jumlah indikator saya di sini? Kan gitu pertanyaannya. Ya kan? Waduh, saya bingung ya, ada berapa biji ini? Oke, misalnya gini deh. Misalnya dari sembilan variabel saya ini misalnya ada 30 pertanyaan. Misalnya ya, ada 30 pertanyaan. Maka jumlah eh, sampel kita, itu adalah 10 dikali 30. Berarti ada 300. Ya. Nah, terus kalau kita menghadapi populasi, kalau kita menghadapi variabel yang besar, ya, ya, ini kan besar nih sampelnya nih, modelnya nih, ya kan. Nah, sampel minimum, tanpa kita menghitung sampel minimum itu adalah 200. Sampel minimum adalah 200, gitu ya kan. Sampel maksimum, ya kan, itu di angka 500, gitu ya kan. Oke. Nah, jadi kalau kalian membuat suatu penelitian, populasinya itu tidak diketahui secara pasti, ya. Kalau kalian menggunakan rumus Lemeshow, ya, pakai rumus Lemeshow dengan margin error 5%, maka jumlah sampling kalian itu mendekati 400. Ya, kebayang ya, mendekati 400 nih. Berapapun jumlah berapapun jumlah eh, variabel kita, ya, variabel kita cuma ada 5 nih. Cuman kita pakai rumus Lemeshow pasti mendekati 400. Kalau margin error kita pakai 5%. Tapi kalau pakai 10%, pasti nilai di angka 100. Ya. Nah, makanya kalau saya lebih cenderung menggunakannya itu 10 dikali dengan jumlah indikator. Ya. Jadi kalau kita punya 5 variabel, gitu ya kan, 5 variabel itu totalnya ada 20 pertanyaan, maka langsung kita tentukan jumlah sampling kita minimal adalah 200.
ya. Nah, kemudian ya, kemudian ketika kita mengambil sampel, ya, ketika kita mengambil sampel nih, ada hal yang perlu diketahui, ya. Jadi tadi saya pernah bilang di awal, kita punya target sampel 200. Oke ya, kita punya target sampel 200. Kemudian eh, kita berhasil mengumpulkannya itu eh, hanya 180. Boleh nggak? Ayo. Boleh, tapi kan dijelasin alasannya kenapa nggak memenuhi target. Ya, tapi kembali lagi Bu, karena sampel minimum itu adalah 200. Oke, ya. Kalau misalnya sampling kita 250, ya, kita hanya berhasil mengumpulkan misalnya 220 misalnya, gitu ya. Nah, baru kita kasih alasan, ya kan? Berarti 220 dibagi 250 itu berapa persen? Itu disebut tingkat keberhasilan di dalam pengumpulan data. Itu ada teorinya namanya teori respon rate, gitu ya. Oke. Nah, terus untuk penelitian yang lebih bagus hasilnya, ya, ini pengalaman saya dulu sebelum saya di BINUS, itu kan saya kerja di konsultan penelitian punya beberapa kementerian. Ya, saya megang data itu nasional, mulai dari Sabang sampai Merauke, gitu ya kan. Nah, setiap kali saya ngambil contoh data, ya, selalu saya lebihkan 20% dari total sampling saya. Kenapa? Untuk menghindari bias data tadi. Kalau misalnya gini ya, kalau kalian dikasih kuesioner sama teman-teman, gitu ya kan. Terus kalian lagi kesel nih, lagi banyak kerjaan, cuman nggak enak sama kawan, ya kan. Langsung diisi sama kalian tanpa dibaca 5 semuanya, rusak itu data. Pasti rusak data itu, ya. Kenapa? Karena kalian tidak membacanya, gitu ya kan. Terus main hajar aja, gitu ya kan. Nah itu rusak datanya. Nah besok kalau kalian bikin skripsi, ya, saya kasih tahu ya. Ketika kalian besok bikin skripsi, kalian kasih kuesioner ke teman. Tolong dong isi, dia langsung fast respon nih. Oke Kak, saya isi ya. Kalau dia 1 menit langsung selesai ya Kak, itu pasti data salah. Pasti dia nggak, untuk membaca, memahami. Kan gitu. Lah, ini kita kasih dia 1 menit selesai, kan ngawur jadinya. Gitu ya kan. Nah itu hati-hati seperti itu. Ya kan. Nah, makanya hindari pertanyaan itu banyak. Minimal satu variabel itu dijelaskan oleh 2 indikator. Boleh. Satu variabel boleh dijelaskan oleh 2 indikator. Silakan. Ya. Tetapi nanti konsekuensinya itu terhadap tingkat reliabilitas. Ya kan? Idealnya itu satu kuesioner itu, satu variabel itu diukur 5 item. Idealnya. Ya. 3 sampai 5 item. Gitu ya. Oke. Baik. Terus habis ya? Ya, silakan. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan.
Silakan kalau ada pertanyaan. Sebenarnya ini mata kuliah ini sebenarnya eh, tanpa kalian sadari ya, kalian tuh sudah melakukan penelitian di dalam hari-hari. Saya tak, ya. Ketika kalian berargumentasi sama temen, ya kan, berargumentasi dengan pimpinan, gitu ya kan. Pasti kalian mencari referensi dulu dong, kan gitu, untuk memperkuat argumen kalian kan. Lah itu bagian dari research. Ya seperti itulah. Jadi bagaimana kalian itu nanti meyakinkan pembimbing kalian bahwa argumen kalian itu benar loh, ini loh dasarnya ini, kan gitu. Sesederhana itu, ya kan? Jadi kalau misalnya kita berargumen tanpa ada dasar, ya kan? Nanti dibilang argumentasi kita ngawur. Nanti ditanya, mana datanya? Gitu ya kan? Nggak ada datanya ya dibilang argumentasi kita ngawur toh, kan gitu ya kan. Tapi kalau kita jelaskan dengan ini loh Pak, datanya seperti ini, bla 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 bla. Nah dari data ini kita bisa ngeliatnya, lah orang yakin dong. Oh oke, silakan, kan gitu, ya kan. Nah itu sudah kalian lakukan sehari-hari, ya kan. Nah tinggal nanti bagaimana memperdalam statistiknya aja, gitu ya kan. Itu udah sangat-sangat cepat untuk bikin penelitiannya, gitu loh. Ya, silakan ada pertanyaan lagi. Di sini siapa yang kelas kecilnya sama saya? Ada nggak yang kelas kecil sama saya? Siapa ini? Saya Pak. Oh Nandika, ya. Ayo, silakan. Tanya dong. Saya tuh kalau nggak ditanya, saya bingung mau ngomong apa lagi saya gitu loh, ya kan? Saya udah kehabisan kata-kata nih, saya mau ngomong apa lagi gitu ya kan? Pak, Jadi saya boleh bertanya? silakan. Ya, tadi kan ada penjelasan tentang hipotesisnya juga ya. Ya, Gimana sih Pak cara nyusun hipotesis untuk untuk research ini penelitian oke, menggunakan data terus dengan hasil research yang tadi Bapak bilang paling bagus itu di bawah 0,005 itu. oke, baik, ya. Kasih Nah, Pak. secara sederhana seperti ini cara kita menyusun hipotesis. Jadi kita mesti pahamin dulu, gitu ya kan, bahwa hipotesis itu ada dua, ya, yang disebut dengan hipotesis penelitian sama hipotesis statistik. Nah, itu dulu pahamin. Oke ya. Nah, kalau tadi saya bilang kurang dari 0,05 itu namanya hipotesis statistik. Ya, karena hipotesis statistik itu untuk menerima atau menolak hipotesis. Ya. Nah, standar untuk menerima atau menolak hipotesis, ya, jika nilai signifikansinya atau nilai p value itu probabilitas value-nya, ya, kurang dari 0,05 atau kurang dari 5%. Ya, oke. Nah, tadi seperti ini contoh tadi ya, gitu ya kan. Ini tadi ya hasilnya nih. Ini kalau kita lihat nilai p-value-nya, ini ya, p-value ya. P-value itu sama dengan nilai signifikansi. Ini adalah hipotesisnya. Ini hipotesis 1 sampai hipotesis 18. Ini namanya hipotesis statistik. Gitu ya. PEU berpengaruh terhadap attitude. Perceived ease of use itu berpengaruh terhadap attitude. Ya. Nah, hipotesis statistiknya, ya kan, kalau dia nilai p-value-nya itu kurang dari 0,05, maka ya kan ada pengaruh.
Tetapi kalau nilai p-value-nya besar dari 0,05 berarti tidak ada pengaruh. Ya. Nah, kalau kita bicara statistik itu ada dua, ya, itu H0 dan sebenarnya ini H0 sama H1 atau H0 sama HA. Jadi ingat ya, kalau kalian nulisnya itu 0, pasangannya 1. Nggak boleh digabung, nggak boleh dipisah ya. Nggak boleh digabung ya. 0 sama A nggak boleh. 0 lawannya 1. Angka-angka huruf-huruf. Ya. Nah, H0 ini hipotesis untuk ditolak. Ini H1 hipotesis untuk diterima. Ya. Ini kalau nilai p-value atau signifikansinya itu lebih besar dari 0,05. Ya. Kalau di sini p-value-nya itu kurang dari 0,05. Ya. Oke. Nah, ini kita bicara hipotesis statistik. Oke ya. Nah, kita kembali ke hipotesis penelitian. Nah, jadi ada hipotesis statistik, ada hipotesis penelitian. Nah, hipotesis penelitian itu adalah dugaan terhadap masalah, ya, berdasarkan teori yang kebenarannya harus dibuktikan melalui penelitian. Jadi hipotesis penelitian nanti akan dibuktikan dengan hipotesis statistik, ya. Nah, cara kita membuat hipotesis penelitian, kita harus tahu dulu variabel-variabel apa yang akan kita uji, ya. Misalnya kita akan menguji kualitas layanan Halo, terhadap kepuasan, ya. halo, Maka kita harus menjelaskan dulu. Ini cara halo. kita Ini masih membangun belum hipotesis selesai nih. penelitian ya. Kita Oi, jelaskan dulu, kita urut, bikin dulu argumentasi ini tadi. nah urut. Kita bikin argumentasi, ya Dikit lagi kan? selesai. Kenapa Masih kualitas ngomong, layanan coy. itu berhubungan dengan Iya, berpengaruh terhadap kepuasan. Kita ceritakan dong argumentasi bentar kita lagi. kan, bla 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 bla. Kemudian argumentasi kita itu diperkuat Apa? oleh penelitian si A, penelitian si B, Mama penelitian si nggak C, tahu, mama nggak lihat. ya, yang hasil penelitian si A, si B, si C itu mendukung Tunggu, tunggu. argumentasi Ya, ya, kita, ya. ya. Nah, sehingga kita nanti bisa berhipotesis, gitu ya kan. Jadi gini, ya kan, berdasarkan penjelasan eh, dan hasil penelitian penelitian terdahulu, maka penelitian ini berhipotesis. Sebutin H1, gitu ya kan. Kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kepuasan. Nah, seperti ini sederhananya, Raffi, untuk membuat hipotesis penelitian, ya. Jadi selain statement kita tuh harus didukung oleh penelitian terdahulu. Nanti saya akan cek nih ketika kalian bikin nanti pas UAS, saya lihat, oh ada argumen, tapi nggak ada buktinya. Ya nilainya tadinya 5, ya jadi cuma 2. Yang gitu ya. Ya kan? Tapi kalau kalian coba menjelaskan argumentasi kedua variabel itu berhubungan, terus ditambahkan lagi misalnya eh, ini didukung oleh penelitian si ini, satu aja saya masih oke lah. Gitu loh. Artinya ada usaha gitu ya kan. Bahwa oh kalian paham sebenarnya. Gitu loh Hanifah ya. Hafi ya. Ya, Pak. Ya, Kasih. yuk. Yang lain?
Ada pertanyaan? Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, sudah lewat 20 menit. Nggak terasa ya. Oke, udah lewat 20 menit, nggak apa-apa. Gitu ya kan. Baik. Jadi nanti diskusi kembali ke masing-masing dosen kalian di kelas-kelas kecilnya, yang dengan saya, dengan dosen yang lain, dengan dosen yang lain, ya kan. Tapi pada prinsipnya apa yang saya jelaskan hari ini tuh sama dengan pendapat dari dosen-dosen yang lain yang ngajar kalian, gitu ya kan. Nah, kemudian kalau meskipun kalian bukan saya yang ngajar di kelas kecil, tapi kalau butuh berdiskusi dengan saya, silakan hubungi saya di WA, gitu ya kan. Karena yang bertanggung jawab terhadap kelas ini ya saya, gitu ya kan. Jadi saya yang bertanggung jawab terhadap kelas besar ini dibantu dengan beberapa dosen-dosen yang lain, gitu ya. Meskipun nanti yang memberi nilainya itu adalah si dosen yang ngajar, paham ya, gitu ya kan. Saya hanya approval aja, gitu loh. Tapi kalau saya yang ngajar ya saya yang menilai, gitu ya. Oke, nomor handphone saya sudah saya kasih, gitu ya kan. Silakan di-share ke teman-temannya lain, silakan, gitu ya kan. Kalau butuh bantuan saya untuk download jurnal, untuk berdiskusi apapun, gitu ya kan. Silakan hubungi saya, gitu ya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Selamat malam. Pak. Selamat malam. Ya. Makasih banyak, Pak. Waalaikumsalam. Yuk. Terima